Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan memaparkan materi yang pertama, yaitu mengenai konsep kerjasama pada sekolah dan madrasah, perspektif merdeka belajar. Jadi, kerjasama adalah suatu usaha bersama antar individu atau kelompok sosial untuk mencapai tujuan bersama. Kerjasama dilakukan sejak manusia berinteraksi dengan sesamanya. Penyelenggaraan program pendidikan menuntut kegiatan-kegiatan pembelajaran yang harus dilakukan melalui proses kerjasama. Spektrum kerjasama yang akan dilakukan sekolah dalam rangka penyelenggaraan sekolah akan sangat luas dan bervariasi. Bentuk kerjasama yang dilakukan dalam pembelajaran tidak dapat dihindari dan bahkan bersifat wajib untuk dilaksanakan, karena merupakan tuntutan dasar pendidikan. Sebagaimana telah diketahui bahwa keberhasilan pendidikan tidak hanya semata-mata menjadi tanggung jawab sekolah saja, melainkan juga tanggung jawab orang tua dan masyarakat lingkungannya. Program pendidikan yang diselenggarakan di sekolah tidak lebih dari sepertiga waktu yang dimiliki oleh peserta didik, sedangkan 2/3 dari seluruh waktu peserta didik digunakan untuk menerima bekal pendidikan dari keluarga dan masyarakat. Pola hubungan kerjasama meliputi yang pertama, pola hubungan kerjasama internal, yaitu pola hubungan kerjasama antar warga sekolah, dan yang kedua, pola hubungan kerjasama eksternal, yaitu pola hubungan kerjasama antar sekolah dengan masyarakat. Secara umum, tujuan diadakannya program kerjasama di dalam penyelenggaraan pendidikan diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, memberikan bekal kecakapan berkomunikasi dan beradaptasi antar individu. Kedua, memberikan bekal kemampuan berargumentasi, mengakui perbedaan pendapat, serta menghargai individu lain. Tiga, memberikan bekal korporasi dan kolaborasi tujuan bersama. 4. Memberikan kesempatan kepada peserta didik memperoleh kompetensi dan pengalaman dari sumber informasi primer. 5. Memberikan bekal pengalaman dari dunia nyata atau realistik yang terjadi di dalam kehidupan bermasyarakat di lingkungannya. 6. Meningkatkan peran orang tua murid dalam menunjang penyelenggaraan pendidikan di sekolah. 7. Meningkatkan peran anggota masyarakat yang memiliki kompetensi dan pengalaman profesional dalam menunjang program pendidikan di sekolah. 8. Meningkatkan efisiensi pendidikan dengan melibatkan dan memanfaatkan segala sumber daya yang ada dalam masyarakat. 9. Meningkatkan mutu pendidikan melalui pengembangan program jaringan kerjasama antara rumah, sekolah, dan masyarakat. Dan yang terakhir, meningkatkan peran sekolah sebagai pusat layanan pendidikan dan kajian ilmiah bagi kajian masyarakat sekitarnya. Untuk dapat melaksanakan maksud dan tujuan kerjasama dalam spektrum yang luas, sebagaimana yang dituntut dalam program pendidikan, maka sasaran kerjasama setidaknya akan melibatkan secara penuh unsur sekolah, wali murid, serta anggota masyarakat, yaitu yang meliputi yang pertama, antar siswa, hubungan sama antar siswa dalam kelas. Sebagai contoh misalnya, kerjasama yang dilakukan di dalam kelas oleh 2 atau 3 siswa untuk menyelesaikan tugas mata pelajaran dengan kegiatan diskusi kelompok. Yang kedua, hubungan kerjasama antar siswa dengan sekolah. Contohnya, kerjasama yang dilakukan di luar kelas oleh 2 atau 3 siswa dari kelas yang berbeda untuk menyelesaikan tugas sekolah, merencanakan pembuatan majalah dinding. Yang ketiga, hubungan kerjasama antara siswa dengan guru. Sebagai contoh misalnya, kerjasama yang dilakukan di dalam maupun di luar kelas oleh siswa dengan guru untuk memilih topik-topik penelitian untuk kepentingan peningkatan penguasaan pada mata pelajaran tertentu yang diminati oleh siswa. Misalnya pembimbingan penelitian untuk lomba karya ilmiah remaja. Yang keempat, hubungan kerjasama antar guru dalam sekolah. Contohnya, kerjasama yang dilakukan oleh beberapa guru mata pelajaran yang sama untuk mata pelajaran sama untuk menyamakan proses pembelajaran di kelas paralel. 5. Hubungan staf dengan guru. Contohnya,
Staf administrasi guru menyiapkan kelengkapan surat-surat kunjungan lapangan, misalnya observasi dan lain sebagainya. 6. Hubungan kerjasama antar guru dengan kepala sekolah. Jadi, kerjasama ini dilakukan guru dengan kepala sekolah untuk membuat proposal program pengembangan pendidikan, misalnya kewirausahaan. Adapun kerjasama sekolah dengan unsur luar sekolah yang dapat dikembangkan diantaranya yang pertama, hubungan antar sekolah dengan wali murid. Contohnya, kerjasama yang dilakukan sekolah dengan wali murid untuk menyusun program. Untuk selanjutnya, materi yang kedua yaitu rendahnya daya kreasi dan inovasi kepala sekolah dan madrasah. Kepala sekolah atau kepala madrasah adalah guru yang diberikan tugas tambahan untuk memimpin penyelenggaraan pendidikan pada madrasah atau sekolah. Sebagai pemimpin pendidikan atau pemimpin lembaga pendidikan, kepala sekolah atau madrasah membawahi atau mengendalikan banyak orang sebagai bawahan yang secara instruktural ataupun tradisional mengikuti langkah-langkah pemimpinnya dalam melakukan tugasnya melaksanakan pendidikan, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan proses pembelajaran, sampai tahap evaluasi. Lebih lanjut, bahwasannya kepala sekolah atau madrasah sebagai kepala administrasi bertugas untuk membangun manajemen sekolah serta bertanggung jawab dalam pelaksanaan keputusan manajemen dan kebijakan sekolah. Seorang kepala sekolah atau madrasah harus mempunyai karakter yang baik dan teladan bagi sumber daya manusia yang ada di sekolah, seperti mempunyai akhlak yang terpuji, daya kreasi dan inovasi yang dapat memajukan sekolah. Kepemimpinan kreatif dan inovatif kepala sekolah atau madrasah adalah kemampuan seorang pemimpin, yaitu kepala sekolah atau madrasah untuk menghasilkan suatu produk yang baru dan melakukan sesuatu yang baru tersebut yang dapat menambahkan atau menciptakan nilai-nilai manfaat. Adapun ciri kepala sekolah yang memiliki daya kreasi dan inovasi ialah sebagai berikut. Yang pertama, kepala sekolah memegang peranan penting untuk menciptakan perubahan di sekolahnya untuk meningkatkan profesionalisme guru. Kedua, kepala sekolah memberikan inovasi kepada guru dengan memberikan contoh keteladanan yang baik, menjalin hubungan yang harmonis, pengembangan model pembelajaran inovatif, dan memberdayakan guru dalam pelatihan, workshop, KKG, MGMP, dan serta memberikan dorongan untuk melakukan studi lanjut. 3. Tindakan kepala sekolah sebagai inovator pendidikan tercermin melalui pekerjaan. Namun, masih ada kepala sekolah atau madrasah yang kurang dalam daya saing kreasi dan kreatif. Rendahnya daya kreasi dan inovasi kepala sekolah dan madrasah memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, rendahnya penyusunan program baru dan evaluasi. Kedua, rendahnya pelaksanaan manajemen berbasis sekolah. 3. Rendahnya inovasi pembelajaran. 4. Rendahnya pengembangan sekolah yang kondusif. 5. Rendahnya profesionalisme guru dan tenaga kependidikan. Dan yang terakhir, rendahnya penggalangan partisipasi masyarakat. Baik, untuk selanjutnya yaitu materi mengenai rendahnya sumber daya manusia, madrasah, dan sekolah. Sumber daya manusia atau SDM merupakan faktor sentral dalam suatu lembaga pendidikan. Namun, fenomena mendasar yang saat ini terjadi adalah keberadaan pendidik dan tenaga kependidikan yang kurang berkualitas baik di sekolah ataupun di madrasah. Rendahnya sumber daya manusia merupakan masalah yang mendasar yang dapat menghambat pembangunan dan perkembangan bangsa. Maka dari itu akan berdampak pula terhadap kualitas pendidikan di Indonesia. Fakta rendahnya SDM madrasah dan sekolah adalah dengan adanya bukti rendahnya mutu pendidikan di madrasah dan sekolah. Sumber daya pendidikan yang belum cukup adalah untuk mendukung tercapainya tujuan dan target pendidikan
materi selanjutnya yaitu mengenai rendahnya partisipasi orang tua, peserta didik, dan masyarakat terhadap madrasah dan sekolah. Yang pertama yaitu mengenai partisipasi. Partisipasi adalah proses aktif dan inisiatif yang muncul dari masyarakat serta akan terwujud sebagai suatu kegiatan nyata apabila terpenuhi oleh 3 faktor pendukung. Yang pertama yaitu adanya kemauan, yang kedua adanya kemampuan, dan yang ketiga adanya kesempatan untuk berpartisipasi. Suatu instansi pendidikan penting untuk melakukan langkah kerjasama dengan pihak yang memegang peranan penting dalam ketercapaian tujuan pendidikan seperti orang tua, peserta didik, dan masyarakat. Menurut Sukisrorini mengemukakan bahwa partisipasi orang tua siswa sangat membantu sekolah dalam upaya meningkatkan mutu sekolah serta hubungan sekolah dengan orang tua. Orang tua siswa dapat berinteraksi secara positif dalam upaya mengoptimalkan potensi siswa untuk meraih prestasi, baik dalam bidang akademik maupun non-akademik. Partisipasi orang tua dan masyarakat hendaknya diperhatikan oleh pihak sekolah. Mereka dapat diundang untuk membahas bentuk-bentuk kerjasama dalam meningkatkan mutu pendidikan, tukar-menukar pendapat, bahkan beradu argumentasi dan sebagainya dalam mencari solusi peningkatan mutu pendidikan. Namun, fakta atau kenyataan di lapangan yang terjadi adalah banyak ditemukannya orang tua siswa yang melimpahkan pendidikan anaknya kepada guru di sekolah. Orang tua menganggap bahwa seluruh proses pendidikan yang terjadi pada anaknya adalah tanggung jawab sepenuhnya oleh pihak sekolah. Contohnya rendahnya partisipasi orang tua dan masyarakat, yaitu tidak menguasai perkembangan pribadi dan proses belajar putra-putrinya di rumah, tidak menyediakan fasilitas belajar di rumah sehingga peserta didik ini kurang mendapatkan motivasi dan perhatian. Orang tua dan masyarakat tidak ikut serta memikirkan dan merealisasikan kesejahteraan personalia pendidikan. Nah, adapun faktor dari permasalahan rendahnya partisipasi orang tua adalah yang pertama, kurangnya pemahaman dan kesadaran orang tua terkait pendidikan untuk anaknya. Yang kedua, kesempatan yang terbatas bagi orang tua siswa untuk datang ke sekolah. Selanjutnya yaitu adanya kesibukan seperti bekerja atau kepentingan pribadi orang tua yang mengakibatkan komunikasi dengan pihak sekolah ini kurang tidak terpelihara dengan baik. Nah, itu pemaparan mengenai rendahnya partisipasi orang tua, peserta didik, dan juga masyarakat terhadap madrasah dan sekolah. Sekian, terima kasih. Baik, untuk materi yang kelima yaitu mengenai tidak memiliki sistem link and match dengan lembaga atau pihak lain. Nah, sebelum membahas mengenai permasalahan, kita harus terlebih dahulu mengetahui apa itu link and match. Secara teoritis, link and match ini mengacu pada keterkaitan. Link itu keterkaitan dan match itu adalah kesesuaian. Jadi, link and match ini adalah keterkaitan dan kesesuaian kompetensi lulusan dari dunia pendidikan agar dapat diterima dan cocok dengan kebutuhan dunia kerja. Link and match adalah penggalian kompetensi yang dibutuhkan pasar kerja. Pada hakikatnya, link and match ini dapat digunakan sebagai media untuk meningkatkan relevansi pendidikan dengan kebutuhan tenaga kerja. Maka dari itu, madrasah ataupun sekolah perlu melakukan kerjasama sinergis dengan dunia kerja profesional agar lulusan mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan kompetensinya. Nah, program Link and Match ini sebenarnya telah dicanangkan sejak tahun 1989. Tetapi pada faktanya masih banyak tingginya angka pengangguran, tingginya lowongan kerja yang tidak terisi, dan juga rendahnya kualitas pekerjaan. Hasil analisis data Sakernas juga menunjukkan bahwasannya terdapat mismatch antara pendidikan dan juga kebutuhan keahlian pasar kerja yang masih tinggi,
khususnya bagi tenaga kerja yang berpendidikan tinggi. Mismatch antara pendidikan dan pekerjaan itu mengakibatkan tingkat pendapatan yang lebih rendah, rendahnya kepuasan kerja, dan tingginya tingkat turnover pekerja, yang mana pada gilirannya itu mempengaruhi produktivitas pekerja. Namun, di dalam dunia pendidikan juga sama, masih ada sekolah dan madrasah yang tidak memiliki sistem link and match yang mengakibatkan para lulusan tidak dapat menyalurkan kompetensinya, serta belum optimalnya sistem link and match di dalam sekolah ataupun dalam madrasah. Dampak yang akan terjadi apabila sistem link and match ini tidak berjalan baik adalah jumlah pengangguran lulusan sekolah menengah akan semakin meningkat. Nah, sebagai ada beberapa contoh, saya mengutip dari hasil penelitian Sosialawati, itu diketahui bahwa kendala yang dihadapi dalam mengimplementasi program Link and Match ini nampaknya belum optimal karena terdapat beberapa permasalahan. Yang pertama yaitu masalah keterbatasan infrastruktur belajar mengajar, yang kedua yaitu kurangnya koordinasi di antara stakeholder terkait, kemudian yang ketiga yaitu belum ada pemetaan yang jelas dan pasti, yang keempat yaitu terbatasnya lowongan pekerjaan bagi lulusan SMK, kemudian yang kelima yaitu lulusan SMK masih banyak yang bekerja di luar bidangnya, hampir 50%, akibat keterbatasan lahan kerja yang sesuai dengan bidangnya. Mungkin itu pembahasan mengenai link and match dan juga permasalahannya. Nah, baik untuk materi yang terakhir yaitu solusi Merdeka Belajar terhadap keempat permasalahan yang sudah dipaparkan. Untuk yang pertama yaitu solusi rendahnya daya kreasi dan inovasi kepala madrasah dan sekolah. Nah, ada beberapa cara yang bisa dilakukan untuk mengatasi rendahnya daya kreasi dan inovasi kepala sekolah. Yang pertama yaitu warga sekolah atau sivitas akademika itu harus memberikan masukan terhadap kinerja dari kepala sekolah, yaitu dengan memberikan kritik ataupun saran. Hal ini sangat membantu untuk terutama untuk membentuk kepribadian kepala sekolah yang lebih baik. Yang kedua yaitu tentu harus ada pembenahan dari kepala sekolah itu sendiri, yakni kepala sekolah bisa melakukan dengan cara yaitu kepala sekolah harus mampu menerima masukan dari sivitas akademika. Kedua, kepala sekolah harus proaktif serta mengikuti studi komparatif dengan sekolah lain. Yang ketiga, mengikuti seminar workshop kepala sekolah untuk memajukan pendidikan. Dan yang keempat yaitu kepala sekolah harus memiliki kemampuan untuk menggerakkan dan mengarahkan segala kompetensi dalam sekolah untuk memajukan sekolah dan tentunya mencapai tujuan yang hendak dicapai. Nah, untuk solusi dari rendahnya sumber daya manusia di madrasah dan sekolah, ada beberapa solusi yang bisa dilaksanakan. Yang pertama yaitu program peningkatan kualitas kerja dapat dilaksanakan dengan memberikan pelatihan-pelatihan khusus kepada para staf dan juga para pengajar dengan implementasi total quality management guna untuk memaksimalkan proses dalam pencapaian mutu. Nah, dengan adanya hal ini mudah-mudahan para sumber daya manusia ini dapat menjalin sebuah kerjasama yang lebih baik lagi. Kemudian yang kedua yaitu optimalisasi manajemen sumber daya manusia yang ada di madrasah dan di sekolah, agar seluruh sumber daya manusia yang ada di sekolah dapat berperan secara optimal dalam pencapaian visi, misi, dan tujuan sekolah. Kemudian yang ketiga yaitu kepala sekolah juga harus ikut serta dalam melakukan pembinaan karir dan juga kesejahteraan bagi guru. Dan yang terakhir yaitu kepala sekolah harus melakukan kegiatan rutin rapat konsolidasi dengan para staf dan juga para pengajar. Hal ini dilakukan supaya sumber daya manusia dapat melakukan kerjasama yang optimal di dalam lingkungan pendidikan. Nah, untuk solusi dari permasalahan yang ketiga yaitu solusi dari rendahnya partisipasi orang tua, peserta didik, dan juga masyarakat terhadap madrasah dan sekolah.
Nah, solusi dari masalah rendahnya partisipasi orang tua dan masyarakat ini adalah dengan meningkatkan peran masyarakat, yaitu madrasah ataupun sekolah itu harus dapat membina kerjasama dengan orang tua dan masyarakat, kemudian menciptakan suasana kondusif dan menyenangkan bagi peserta didik dan warga madrasah. Itu sebabnya sekolah harus dapat melibatkan orang tua peserta didik dan juga masyarakat. Kemudian partisipasi yang melibatkan peran dalam masyarakat partisipatif yang melibatkan peran serta masyarakat dapat menjadikan pengambilan kebijakan ataupun keputusan adalah kebijakan dan keputusan bersama untuk mencapai keberhasilan secara bersama-sama juga. Nah, adapun solusi dari rendahnya partisipasi orang tua siswa ini bisa dilakukan dengan cara yang pertama, melakukan sosialisasi yang masif tentang peran keluarga dalam penyelenggaraan pendidikan. Kemudian yaitu kegiatan rutin antara orang tua dan juga sekolah. Yang ketiga yaitu optimalisasi platform komunikasi antara sekolah dan juga orang tua. Nah, untuk solusi yang terakhir yaitu solusi dari tidak mempunyai sistem link and match suatu lembaga dengan lembaga ataupun pihak lain. Nah, sistem link and match ini tadi sudah dipaparkan dan terdapat permasalahan yaitu masih ada gitu ya, masih ada sekolah yang belum menerapkan sistem link and match ini. Nah, solusi yang dapat dilakukan yaitu sekolah yang tidak memiliki link and match itu harus membuka hubungan dengan penguasa-penguasa atau dengan pengusaha-pengusaha yang ada untuk dipakai sebagai tempat belajar peserta didik, dan perlunya meningkatkan sinergisitas dan kolaborasi antara sekolah dengan stakeholder yang terkait. Ini harus dibuka hubungan agar sekolah dengan instansi lain itu dapat mempererat suatu kerjasama. Kemudian solusi dari kurang optimalnya sistem and match yang ada di sekolah yaitu langkah konkret yang dapat dilakukan oleh lembaga pendidikan dan pelatihan adalah dengan menyesuaikan program pendidikan dan pelatihan dengan kebutuhan pasar. Melalui kerjasama fungsional link and match dengan dunia kerja profesional, secara konseptual itu akan memiliki peluang yang cukup besar untuk melahirkan lulusan menjadi calon-calon tenaga kerja yang memiliki profesionalisme yang tinggi. Karena di dunia kerja akan memperoleh pengalaman baru, lebih jauh dan aktual, dan tidak hanya sekedar pengalaman, tetapi juga dapat mempunyai wawasan yang lebih luas lagi.